Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al ma nata'allamu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada tahun 2020 ini kita masih bisa dipertemukan dalam majelis ilmu. Ya, cukup lama juga perpisahan kita, setahun ini. Betul ya. Terakhir 2019 ya. Kemudian sekarang bersua kembali 2021 tahun namanya. Ya. Dan kembali Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu aman surga. Kita berharap memohon kepada Allah semoga nanti dipertemukan dalam surga Jannatin Na'im di atas sofa-sofa yang disediakan oleh Allah berhadapan yang tiada lagi di dalam hati kita kedengkian sama sekali. Nah, alhamdulillah. Kemudian salam dan salam atas selalu kita ucapkan, kita berbanyak ucapkan untuk Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tentang akidah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi Al-Muttalib Al-Qurasyi. Ya. Yang dalam hal ini kita berusaha memahami perkataan beliau yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip agama. Ya. Dan tentunya maksud kita mempelajari dan mengetahui akidah atau perkataan yang beliau jelaskan di dalam memahami perkara agama, agar kita semakin kenal terhadap ya kepribadian Imam Syafi'i. Kemudian agar kita bisa meneladani beliau di dalam beragama, dalam akidah dan juga urusan ibadah, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang hanya menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i tapi tidak tahu siapa itu Imam Syafi'i. Ya. Tidak tahu bagaimana prinsip beragama Imam Syafi'i, bagaimana akhlak Imam Syafi'i, ya, perilakunya, kesungguhannya dalam beribadah, sehingga sebagian ya memberikan pernyataan bahwa kita bermadzhab Syafi'i seakidah ahli sunnah wal jamaah, tapi akidah yang pelajari akidah yang berseberangan 180 derajat dengan akidah Imam Syafi'i. Ini kan aneh dan ajaib, ya kan? Nah, maka kita mengkaji akidah Imam Syafi'i ini tentunya tujuan kita adalah ingin mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Pembahasan kita ini pertemuan yang ketiga ya. Sahih jemaah? Sahih. Masih ada fotokopi yang
Udah hilang semua ya. Memang zaman sekarang ini zaman digital atau zaman apa semua, memang fotokopi itu nggak menarik lagi kayaknya. Tapi ala kulli hal ya, mudah-mudahan berapa bulan ke depan bisa ini kita cetak bukunya. Udah hampir rampung ini, koreksi dulu ini, nanti tak kirimkan ke pengarangnya Syekh Muhammad Abdul Wahab biar beliau koreksi dulu. Kalau udah di ACC nanti mungkin bisa kita cetak seperti itu ya. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, untuk memanfaatkan waktu kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang prinsip yang pertama ya, masih berkaitan dengan prinsip pertama, akidah atau manhaj Imam Syafi'i di dalam berakidah. Prinsip yang pertama yaitu berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ya mengutamakan atau mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dari ya akal. Taib. Sampai kalau tidak salah ya, kalau masih antum mengikuti, kalau masih ada catatan dan coretan-coretan di fotokopinya itu, sampai kepada pembahasan perkataan beliau tentang kisah Al-Ajlani yang menuding ya atau menuduh istrinya berzina. Kemudian Nabi SAW tidak langsung ya memberikan hukum, bagaimana keputusan dan hukum mereka yang terjerumus atau terjatuh dalam kasus seperti itu, sampai turun wahyu kepada Nabi SAW menjelaskan tentang hukum seorang yang menuduh istrinya berzina. Maka diminta saksi, kemudian masing-masing bersaksi ya. Kemudian seandainya yang menuduh itu dusta, maka dia terkena laknat, kan begitu ya. Sebaliknya, jika seandainya juga yang tertuduh itu juga dusta dan benar, dan tapi dia tidak mengakui, mengingkari, maka yang kelima juga laknat baginya. Sehingga Nabi setelah itu memanggil mereka berdua untuk saling melaknat tadi, tala'ana. Setelah itu dipisahkan Nabi. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW begitu ya disampaikan kepadanya, dia tidak langsung menjawab sampai datang wahyu ya, sampai turun wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bahwa di dalam memutuskan suatu perkara, menjawab suatu ya kasus, menjelaskan sebuah hukum, maka harus kembali kepada apa? Wahyu, bukan main akal-akalan. Nah, baik. Kemudian juga mengatakan wa qala li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada nabinya, wa nihkum bainahum bima anzalallah. Wa nihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Muhammad ya, hukumilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menghukumi perkara atau perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, atau juga ya ahlul kitab yang berselisih antara mereka. Maka Allah perintahkan untuk menghukumi mereka sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa yang jelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa tidak boleh seseorang ya menghukumi suatu perkara atau memberikan fatwa terhadap suatu pertanyaan kecuali bila memiliki dalil dari
wahyu, itu Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya komitmen Imam Syafi'i ya, di dalam memegang teguh Al-Quran. Nah, kemudian juga di antara dalil yang menjelaskan prinsip dasar yang pertama ini, yaitu kewajiban untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan tidak mengedepankan akal terhadap dalil, tapi dalil harus menjadi ya imam bagi akal, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, wa qala azza wa jalla ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dalam surat Shad ayat 26. Allah azza wa jalla memerintahkan Nabi Daud, ya Daud, nah, inna ja'alnaka khalifatan, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah, ya, pemimpin, fil ardi, di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini dengan ketaatan. Kemudian kata Allah, fahkum bainan nas bil haqq, maka hendaklah kamu berhukum ya bainan nas, itu menghakimi di antara manusia, bil haqq, dengan kebenaran. Dan kita mengetahui kebenaran sumbernya apa? Wahyu, ya. Kemudian Allah melarang beliau Nabi Daud, wala tattabi'il hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Setelah diperintahkan untuk berhukum dengan kebenaran, kemudian dilarang untuk mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu tentunya bertentangan dengan al-haq. Fayudillaka an sabilillah, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka dipastikan bahwa barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, dia akan sesat. Sehingga hawa nafsu itu yang menjadi apa? Menjadi ilahnya. Afara'aita alladhi na'am afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah dia yang diikuti, dan Allah sesatkan dia ala ilmin, di atas ilmu. Artinya dia telah mengetahui kebenaran tapi mengikuti hawa nafsu, itu orang yang sesat di atas ilmu namanya. Taib. Maka barang siapa yang mengikuti hawa nafsu pasti sesat. Dan setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, maka pasti dia itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya Allah menyebutkan nama ayat lain, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka wahai Muhammad tidak menerima, ya, yastajibu lak, istajib yaitu tidak mengijabahi dakwah Rasul, tidak menerima dakwah Rasul, tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti kebenaran datang dari Rasul, maka sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, orang yang tidak mengikuti kebenaran datang dari Allah, maka pasti dia itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan sesat. Menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada kebenaran, pada wahyu di dalam
ya memutuskan suatu perkara, di dalam memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan, memberikan fatwa terhadap suatu pertanyaan, maka itu adalah suatu kewajiban sehingga seorang selamat dari mengikuti hawa nafsu dan kesesatan. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa laysa yu'maru ahadun an yahkuma bihaqqin illa waqad 'alima al-haqq. Dan tidaklah seseorang diperintahkan untuk berhukum dengan kebenaran kecuali bila dia telah mengetahui kebenaran, ya kan? Wala yakunu al-haqqu ma'luman illa 'anillahi nassan aw dilalatan min Allah. Dan tidaklah kebenaran itu diketahui, dimaklumi kecuali bila datang dari Allah, baik secara nas, yaitu secara teks ya, nyata ya, tanpa ada ta'wil, tanpa perlu ada pentakwilan atau penjelasan, jelas nyata menjelaskan suatu perkara itu nas ya. Au dilalatan min Allah, atau penjelasan atau petunjuk dari Allah. Jadi ayat yang diturunkan menjelaskan ya secara dilahlanya ya, dari sisi pemahamannya ya kepada kebenaran, karena al-haq pasti menunjukkan pada al-haq ya, kebenaran pasti menunjukkan pada kebenaran. Nah, kemudian kata beliau, faqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabihi thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran itu di dalam kitabnya. Qala subhanahu anzalahu bi'ilmihi, ya kan? Allah turunkan Alkitab, Al-Quran bi'ilmi, dengan ilmu Allah. Kebenaran itu dalam ya, alladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ya, itu nabi yang jaa bis-sidq, datang dengan membawa sidq, kebenaran, wa saddaqa bih, dan membenarkan. Al-haqqu min rabbik, nah, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, jangan menjadi orang-orang yang ragu. Qala subhana an nabiyhi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang hawa, yang jatuh. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kalian tidaklah sesat dan tidak pula ya menyimpang. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya, haq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uktubu fa innahu ma kharaja min fiyya illa al-haq. Tulislah apa yang kalian dengar dariku, karena tiada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Taib. Jadi Allah menjadikan kebenaran itu dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi. Dalil ya sungguh sangat banyak dalam hal ini. Falaisa tanzilu bi ahadin nazilatun illa wal kitabu yadullu 'alaiha nassan aw jumlatan. Thumma yubayyinu atau thumma yubayyinu al-murada mimma anzala nassan atau mimma unzila nassan. Kata Imam Syafi'i, tidaklah ya muncul suatu perkara bagi seseorang bi ahadin ya, kecuali wal kitab yadullu 'alaiha,
kecuali Al-Quran menunjukkan kepada hukumnya, baik secara nas, teksnya langsung, ya, hukumnya secara nyata, begitu dibacanya jelas langsung, atau jumlatan secara umum. Maka di dalam syariat Islam ini ada nas-nas, dalil-dalil yang secara tekstual dan kontekstual, ya kan? Dan keduanya itu dipakai. Bukan seperti orang-orang ya filsafat, orang-orang liberal atau sekuler mengatakan ya mereka hanya kontekstual saja. Lalu mereka takwilkan dengan pemahaman mereka sendiri. Ya. Kalau kita hanya berpegang pada tekstual saja itu kan jumud cara berpikir. Tidak, kita menggabungkan keduanya. Tekstual kalau memang betul-betul jelas nyata, nggak bisa ditawil tentang masalah iman, ya kan? Tapi perkara dalil-dalil yang secara umum, jumlah secara umum, maka itu dikenal dengan kaidah ammah, kaidah umum. Maka secara teks ditunjuk menjelaskan, ya, hukumnya dijelaskan secara teks, nas, dan secara umum juga termasuk ke dalam, ya, apa? Ke dalam dalil tersebut. Contoh, misalnya kalau ada yang bertanya tentang hukum rokok misalnya, oke? Taib. Kalau yang bertanya, ya, kalau mengharam hukum rokoknya, coba datangkan dalil Al-Quran. La tashrabud dukhan, ada enggak? Jangan isap rokok, ada seperti itu? Kan enggak ada. Ini cara berdalil yang keliru. Nah, memang tidak ada secara nas dalam Al-Quran seperti, ya, la taqrabuz zina gitu, ya. Dilarang juga, ya, minum minuman yang memabukkan, kan begitu? Dilarang khamar yang memabukkan, kan begitu, dilarang. Nah, fahal antum tantahun, kan begitu, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, itu kan jelas. Khamar, minum memabukkan. Sekarang rokok misalnya, secara nas memang tidak ada, tapi secara jumlah kaidah umum ada. Kenapa? Karena Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khaba'is. Ahallallahu at-tayyibat haramallahu khaba'ith, kan begitu, ya. Maka rokok itu termasuk yang keji atau yang baik? Baik, Ustaz. Tapi keji dan baik itu bukan mulut selera perokok. Kalau udah kecanduan, ya itu baik, Ustaz, kan gitu. Tapi standar baik dan jelek itulah syariat. Maka itu betul enggak? Nah, secara umum jumlah itu jumlatan, secara umum masuk ke dalam dalil yang seperti itu. Naam. Baik. Tsumma yubayyinul murad mimma anzala nassan, kemudian, ya, dijelaskan maksud dari apa yang diturunkan secara nas, teks. Nah, ini apa yang dijelaskan Imam Syafi'i ini? Ya, beliau ingin menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu udah lengkap sebagai dalil. Ya, untuk menjelaskan hukum suatu perkara agama, ya, nggak perlu main akal-akalan lagi. Ya, tapi dibutuhkan apa? Akal yang sehat untuk memahami dalil. Digunakan akal yang Allah berikan tadi untuk memahami dengan benar. Ya. Bukan untuk menghakimi Al-Quran kemudian akal menjadikan sumber hukum. Lah, keliru itu. Ya. Nah, ahlul kalam, ahlul bid'ah wal hawa, ya, akalnya yang dijadikan hakim, yang menghakimi dalil, sehingga kalau bertolak belakang atau bertentangan, dikorbankan dalil dan dikedepankan apa? Akal. Itu ahlul kalam, seperti itu orang-orang filsafat, ya, orang-orang sekuler, orang liberal, cara beragamanya seperti itu. Ahli sunnah, ya,
dia jadikan Al-Quran dalil sebagai landasan utama, akal mengikuti dalil. Karena hal yang selalu kita sampaikan, kita jelaskan, kita ulang-ulang penjelasannya, bahwa tidak ada pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sharih. Sharih maksudnya adalah as-salim, akal yang sehat. Nah, Imam Ibnu Qayyim, anna an-nassu as-sahih wa ad-dalil as-sahih la yu'aridu al-aql as-sarih. Dalil yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Akal yang sehat ya, mungkin dia punya otak tapi akalnya rusak. Jadi bukan otak yang sehat, akal. Banyak yang punya otak tapi rusak akalnya, pola pikirnya rusak, ya kan? Nah, baik. Nah, kalau secara zahirnya ya, kita melihat ada pertentangan, maka tidak keluar dari 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, boleh jadi dalilnya itu tidak sahih. Taib, dalil tidak sahih. Mungkin palsu, dhaif, ya kan? Palsu jelas bukan hadis Nabi. Dan juga dhaif tidak bisa disebutkan pada Nabi. Nah, atau yang kedua, akal yang rusak. Dalilnya sahih, akal yang rusak. Itu kemungkinan yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Apa kemungkinan yang ketiga? Kemungkinan yang ketiga adalah pemahaman yang rusak. Dalilnya sahih tapi dia enggak paham apa maksudnya. Ya. Akalnya mungkin alhamdulillah masih ya cemerlang, tapi dia enggak juga mampu memahami apa yang dimaksud. Maka betapa banyak orang yang mencelah, menolak suatu pemahaman yang benar dan mengatakan itu suatu yang keliru disebabkan apa? Pemahaman yang nyeleneh, pemahaman yang enggak benar. Nah, jadi jangan tergesa-gesa langsung, oh ya enggak bisa diterima ini, oh ya ini enggak benar, ini bertentangan, enggak. Ya, lihat dulu akalnya sehat enggak. Kalau rusak ya berarti akal Anda yang rusak. Atau akalnya sehat alhamdulillah tapi dalilnya enggak sahih ya. Karena siapa yang menciptakan akal? Allah. Siapa yang menurunkan wahyu? Allah. Keduanya datang dari Allah, ciptaan Allah yang diturunkan oleh Allah wahyu. Maka tidak ada yang bertentangan. Nah, baik. Jadi Imam Syafi'i ingin menjelaskan ya kewajiban untuk mengikuti dalil. Ini prinsip beragama beliau. Bukan akal-akal, bukan hawa nafsu, bukan tradisi, bukan budaya, bukan ya fanatik, bukan ya semua yang selain dari Al-Quran Sunnah. Enggak. Bukan perasaan, bukan lewat mimpi, takhayul lah. Ya. Makanya dalam kitab Imam Syafi'i kalau kita membaca ya, Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'i secara khusus, beliau sangat banyak ya berdalil dengan hadis-hadis di dalam permasalahan ilmiah. Itamayyiz, maka beliau digelari dengan apa? Dijuluki dengan apa? Ahlul hadis, nasirul hadis. Ini kata beliau berbeda dengan pengikut ya orang-orang mutaakhirin belakangan dari pengikut Syafi'i. Mengatakan saya ikut ke Syafi'i tapi ya kerjanya apa? Mengakal-akali agama, buat bid'ah-bid'ah. Ya kan? Akidahnya menyimpang. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian beliau menyebutkan ya contoh-contoh dari kaidah yang disebutkan beliau dan apa yang diturunkan secara jumlah, secara global, jumlahnya itu global. Wa fassalah sunnah, kemudian dirinci oleh sunnah. Maka antara Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Nanti nas, dalil-dalil yang secara umum dalam Al-Quran, maka terdapat perincian di mana? Hadis. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah itu kan dalilnya umum, ya kan? Lalu salat apa yang mau didirikan? Berapa waktu? Berapa kewajibannya? Taib. Penjelasannya dalam sunnah, ya kan? Waktu Rasul Isra menjemput kewajiban salat tadi, Mi'raj. Taib. Setelah itu bagaimana tata caranya? Apa yang dibaca? Ya kan? Di waktu berdiri, di waktu ruku, waktu sujud, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, beres sajdatain, kemudian sujud lagi, kemudian nanti tasyahud. Apa yang dibaca? Ada penjelasan dalam Al-Quran? Ada? Enggak, datang sunnah yang menjelaskan, yang merinci. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada sekarang bentuk aliran mengatakan cukup Quran saja, enggak perlu sunnah, itu pada dasar dia tidak beriman dengan Al-Quran. Enggak mungkin dia bisa memahami agama tanpa hadis. As-sunnah syarihatun lil Quran. Sunnah itu penjelasan terhadap dalil dalam Al-Quran. Jadi namanya ingkarus sunnah, kan gitu ya, cukup Al-Quran saja. Itu pada dasarnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti apa? Sunnah, hadis. Wa ma atakumur rasul, wa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang yang dibawa Rasul, maka ambil, terima, amalkan, dan apa yang dicegah beliau tinggalkan. Lalu yang dibawa Rasul apa? Al-Quran dan hadis. Nah, baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan panjang lebar menjelaskan tentang masalah dalil yang umum, kemudian ada sunnah yang menjelaskan secara terperinci. Baik. Kemudian bukti Al-Imam Syafi'i ada orang yang selalu berdalil dengan Al-Quran. Setiap menjelaskan suatu permasalahan, beliau hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Lihat, dijelaskan oleh dalam sebuah riwayat bahwa tatkala Imam Syafi'i berada, tatkala itu masih di Baghdad, belum di Mesir, masih di Baghdad, ya. Yang dikenal di waktu di Baghdad itu ya madhabul qadim, kan begitu. Ada madhabul jadid, ya, pendapat yang lama dan banyak yang baru. Nah, di waktu di Baghdad, dan di Baghdad tersebut, di waktu itu yang beliau datang ke Baghdad, yaitu banyak ashab yang lebih menggunakan logika dalam berdalil. Ashab Imam Abi Hanifah, kan begitu. Nah, maka Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi, ya, ini waktu itu terpengaruh, banyak terkontaminasi dengan cara pola pikir ahlur ra'i yang lebih menggunakan akal berlogika, ya. Ahlul kalam, ya. Dakhala Syafi'i Baghdad, datang ke Baghdad. Dakhala alaihi Abu Thawr wa Husain Al-Karabisi, masuk menjumpai beliau Abu Thawr dan Husain Karabisi. Dan keduanya ini yakhtalifana ila ashabir ra'i, sering mendatangi ashabur ra'i, ahlul kalam, ya, sehingga rusak pemikirannya. Nah, apa pelajaran bisa kita petik dari kisah ini? Kalau kita sering datang kepada orang-orang yang pemikirannya rusak, ya akal kita juga akan rusak. Maka lihat siapa yang tempat kita menuntut ilmu, tempat kita duduk bersamanya dalam majlis, siapa yang kita dengar, siapa.
Ya, ceramahnya jangan terkesima dengan apa? Dengan retorikanya. Ya. Dengan gaya penyampaiannya, keberaniannya, orasinya. Lah, ini bukan standar kebenaran itu jemaah. Ya. Taib, ashabur ra'yi itu mereka pandai. Ya, alimul lisan, orang yang pandai bersilat lidah. Ya. Alim, pandai dia. Dan orang yang menguasai hal seperti itu. Ya. Nah, maka jangan terkesima dengan orasinya. Wa inna ma dakhala lis-sukhriyah, dia masuk menjumpai Imam Syafi'i untuk apa? Berolok-olok dengan Syafi'i. Fasala Husain Al-Karabisi. Ya. Husain Al-Karabisi bertanya kepada Imam Syafi'i an mas'alatin, suatu masalah. Falam yazal asy-Syafi'i, maka senantiasa Imam Syafi'i menjawab mengatakan qala Allah azza wa jalla qala Rasul. Tidak keluar jawabannya di qala Allah wa qala Rasul. Hadza wa Imam Syafi'i. Maka kalau ada sekarang mengaku Imam Syafi'i tapi kalau beragama main akal-akalan, bahkan dia mengkritisi orang yang mengatakan kalau beragama itu qala Allah wa qala Rasul, sebagian seperti itu. Kata mereka, ini kaum Wahabi ini enggak ada kecuali qala Allah wa qala Rasul saja, kata dia. Dia menganggap itu sebuah celaan, pada itu suatu kemuliaan. Ya kan? Itu kemuliaan. Karena itu agama. Mereka celah. Berolok-olok dengan orang mengatakan kalau beragama itu qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau qala fulan, qala allan, qala syekh, qala ulama ini, qala ustaz ini, main akal-akalan. Ulama kalau dalil sampaikan mereka dan nerima. Tapi kalau ulama yang dia fanatik dan ta'assub kepadanya diterima, itulah fanatik, ya. Maka kita katakan kepadanya, imam yang Anda ikuti, ya, di dalam berdalil tiada lain kecuali qala Allah wa qala Rasul. Ini bukti bahwa Imam Syafi'i dalam beragama, dalam menyampaikan sebuah hukum, hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Dan perkataan beliau sangat banyak sekali, nanti juga akan kita baca sikap beliau terhadap sunnah dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah. Nah, qala Abu Thawr, kemudian Abu Thawr mengatakan, hatta adlama alaina al-bait fatarakna bid'atana wattaba'nahu. Terus ditanya qala Allah qala Rasul, jawabannya qala Allah wa qala Rasul, sampai udah apa? Udah sore, udah terbenam matahari, udah gelap rumah kan begitu, terbenam matahari. Jadi diskusi, setiap ditanya dari pagi mungkin datang, ya, bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah ini. Jawaban Syafi'i qala Allah qala Rasul. Tanya lagi yang lain, qala Allah wa qala Rasul. Setiap ditanya jawabannya, ini hukumnya, ini dalilnya, qala Allah wa qala Rasul. Ini cara beragama yang benar jemaah. Maka kalau kita mendengar orang ceramah agama enggak pernah menyampaikan dalil, cerita dongeng saja, tinggalkan majelis itu. Mayan fa'ada. Enggak bermanfaat majelis seperti itu. Itu salah satu indikator yang menjelaskan majelis ilmu di dalamnya qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu. Tapi kalau cerita, tawa ketiwi kan gitu ya, membuat lelucon sehingga masyarakat atau mungkin pendengar, pemirsa tertawa kan begitu. Wah, ini yang Masya Allah melawak kan begitu. Ini bukan majelis ilmu. Majelis ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ya, bukan tempat ketawa ketiwi, bukan tempat ya bercanda. Ya, karena al-haq serius. Ya, taib. Sampai ya telah sore, ya terbenam matahari, telah gelap, ya. Tarakna bid'atana wattaba'na, sehingga kami tinggalkan bid'ah yang kami ikuti sebelumnya dan juga mengikuti Imam Syafi'i.
pelajaran yang berharga dari kisah ini adalah bahwa sesuatu yang hanya bisa membuat seorang itu qanaah, menerima, ya, dan sesuatu yang bisa untuk menghilangkan syubhat dari pikirannya adalah dalil qala Allah wa qala Rasul. Adapun dengan logika semata, logika itu kan hasil pikiran seseorang. Yang lain menghadapinya, membantahnya dengan logika dia juga. Nanti yang datang yang kedua membantah dengan logikanya, datang yang ketiga dengan logikanya. Sampai kapan logika? Semua punya logika dan akal. Berapa jumlah kita sekarang ini? Masing-masing punya akal. Lalu akal siapa yang diikuti? Nah, akal siapa yang diikuti? Ayo jemaah jawab, akal siapa yang mau diikuti? Akal saya? Akal antum? Siapa lagi? Ya semua akal. Tapi kalau qala Allah wa qala Rasul jelas. Nah, jadi membantah bid'ah dengan dalil, bukan dengan main akal-akal. Karena kalau membantah bid'ah dengan akal, timbul bid'ah yang lain, muncul bid'ah yang ketiga. Nah, ini sehingga setelah itu Abu Thawr menjadi murid Imam Tirmidzi dan Husain Al-Karabisi, ya, di waktu fase di Baghdad. Itu termasuk, ya, yang murid beliau di apa ini? Azan. Subhanallah. Belum jemaah, belum. Jadi waktu ini masuk ini. Baik. Kalau dia, silakan azan dulu. Nah, fadhal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati wa ba'athu maqaman mahmud. Baik. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimakumullah. Naam. Kemudian, ya, perkataan yang juga masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, washtuhira anhu annahu kana yaqul, dan masyhur dari Imam Syafi'i beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah
wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Jadi ada 3 perkara ini dalam kita melaksanakan syariat Islam ini, dalam mengikuti Al-Quran dan hadis. Kata beliau, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa anillah, dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa? Maksud Allah. Beriman kepada Allah, mengimani apa yang datang dari Allah, Al-Quran, yang terkandung dalamnya bagi hukum, akidah, ibadah, ya imani sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sesuai dengan apa? Kehendak nafsu kita dan hawa nafsu akal kita. Allah mengatakan, contoh dalam sifat, istawa 'alal arsy, maksud Allah ya Allah Maha tinggi, ya imani seperti itu. Jangan ditakwil istaula misalnya berkuasa seperti ahlul kalam, enggak. Ya. Allah menisbatkan hal itu kepada dirinya, maksud Allah ya menisbatkan sifat itu. Allah itu Maha tinggi, ya kan? Nah, maka imani sebagaimana yang dimaksud oleh Allah. Tapi begitu juga beriman kepada Rasul dan mengimani apa yang datang dari Rasul, yaitu hadis, sesuai dengan apa? Maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, contoh, Rasul mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Ya, terima hadis tersebut dan fahami sesuai dengan maksud Rasul. Maksud Rasul adalah menjelaskan semua bid'ah itu sesat. Jangan dikatakan oh ada bid'ah hasanah. Ini bukan maksud Rasul ini. Betul tak? Cuma contoh saja. Satu contoh saja. Banyak. Artinya semua yang kita terima dari Rasul, ya, pahami sesuai dengan maksud Rasul. Lah bagaimana bisa memahami maksud Allah dan maksud Rasul? Gimana caranya? Ya belajar jemaah, majelis ilmu, nongkrong tidur-tiduran di rumah begitu mau paham maksud Allah Rasulnya, mustahil jemaah. Ya kan? Ya belajar, bertanya, ikuti para ulama, ikuti para sahabat, mereka paham apa maksud Allah Rasulnya, kan begitu? Karena Rasul telah menyampaikan maksud dari firman Allah kepada sahabat, baik lafaznya atau maknanya. Itu yang kita pelajari. Ya, itu ilmu yang kita pelajari. Ya belajar. Nggak ada caranya kecuali belajar, bertanya. Nah, qaib. Ini kaidah di dalam beragama, prinsip beragama. Nah, qaib. Kemudian Yunus bin Abdul A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i juga mengatakan, qala li Syafi'i, Imam Syafi'i mewasiatkan, yang mengatakan kepada aku, ya Aba Musa. Jadi kunyah Yunus bin Abdul A'la ini Abu Musa, ya. Tahu kunyah ya? Insyaallah tahu ya kunyah. Jadi seorang dipanggil dengan nama anaknya, kemudian tambah sebelumnya abun au kan begitu ya. Abu Fulan, ya, Abu Abdillah, Abu Musa, Abu Kanam. Tuh, ya Aba Musa. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu suatu hal yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Ghayah, tujuan yang tidak akan mungkin dicapai. Kita berbuat, beramal agar manusia semua ridha kepada kita, mustahil ya jemaah. Ya, mustahil. Nabi, siapa lagi yang lebih mulia dari Nabi? Dapat wahyu, mengajak pada kebenaran, jujur, dicela
dikatakan sahir, ya, tukang sihir, syair, penyair, majnun, gila, itu nabi. Ya. Apalagi kita jamaah. Sahih? Sahih enggak? Ya jamaah, mana suaranya nih? Sahih atau tidak? Wallah, khusyuk, masya Allah, alhamdulillah. Taib. Ridha nas ghayatul la tudrak. Tapi beramallah lillah, bukan linnas. Ya, lillah. Manusia mau mencela, mau benci, mau berolok-olok, itu bukan urusan kita. Yang penting saya beramal lillah, syariat Allah, syariat Rasulnya. Saya beramal bukan untuk manusia. Ya kan? Taib. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya. Beliau orang yang masya Allah, ya, cinta kebaikan pada manusia, kepada kaum muslimin. Ma aqulaka illa nusran. Ini kata dia, wahai Abu Musa, semata-mata saya katakan, ya, ingin memberikan nasihat kepadamu. Nushan. Laisa ila salamati minan nas. Enggak ada cara untuk jalan untuk bisa selamat di celaan manusia. Ya, digunjing, dicela, dihina, enggak akan mungkin bisa selamat. Ada yang ridha, pasti ada yang membenci. Nah, oleh karena itu fanzur ma fihi salahu nafsika falzamhu. Oleh karena itu perhatikanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, ikuti itu. Falzam. Wada'an nas wa ma hum fihi. Tinggalkan manusia dan perihal ahwal mereka. Jangan engkau gubrisi. Ya. Maka kalau kita hidup ingin melakukan sesuatu, sebelum melakukan, ini orang senang enggak atau tidak, tidak akan pernah melakukan. Karena kebanyakan manusia itu tidak senang pada kebenaran. Ya. Makanya kata Allah kepada nabinya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau engkau mengikuti mayoritas penduduk bumi ini, maka niscaya mereka itu pasti, niscaya pasti, ya, menyesatkanmu dari jalan kebenaran. Maka jangan jadikan standar beragama kita orang banyak, mayoritas, la jamaah, hak yang harus diikuti. Tinggalkan. Da'nas, manusia seperti pasti ada yang mencela, ya. Nah, ini nasihat. Nah, kalau kita ingin bertanya sejujur, apa yang paling bermanfaat dalam hidup kita, kemaslahatan diri kita? Tiada kecuali mengikuti Al-Quran. Maka di sini pengarang menyebutkan, dan telah paling bermaslahah, saling maslahah, paling terbaik kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Naam. Dan ini merupakan prinsip dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan masalah akidah. Contoh bahwa beliau Imam Syafi'i dalam menetapkan masalah akidah hanya berdasarkan Al-Quran. Dalam permasalahan iman, masalah iman, bahwa iman dalam akidah ahli sunnah itu mencakup apa? 3 perkara. Apa jemaah? Iman, keyakinan di hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu keimanan, bukan keyakinan saja. Tanpa amalan, bukan lisan saja, tanpa keyakinan, itu namanya orang munafikin, ya kan? Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya kufur. Itu munafikin, ma yanfa', tidak bermanfaat. Ya. Atau diyakini tapi tidak diamalkan. Nih, masalah iman. Nah, ada kaum Murji'ah, sekte Murji'ah itu apa? Sekte yang mengatakan amalan ini bukan bagian dari iman. Nah, itu sekte Murji'ah namanya. Maka sebagian mengatakan kalau dinasihati, loh kok kamu tinggalkan kewajiban ini? Kok membuat perbuatan yang dosa dan maksiat? Yang penting kan iman di hati, kata dia. Iman kan di sini. Betul? Betul jemaah?
Betul atau benar? Ya kalau nggak betul benar pasti salah ya kan gitu. Tapi ada benarnya, ada betulnya. Ya. Kalau yang dimaksud benar yaitu asal ya usul keyakinan itu memang di hati, ya keyakinan itu di hati. Tapi iman bukan sekedar keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan. Sahih cuma ini sahih. Ya. Apa buktinya? Bahwa kata Imam Syafi'i, ma yuhtaju alaihi ya'ni ala al-irja' hajju min qawli. Tidak ada dalil argumentasi yang lebih kuat untuk membantah pernyataan orang irja', kaum irja' mengeluarkan amalan dari keimanan daripada firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Dinul qayyimah, din ini mencakup apa jemaah? Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Hada dinul qayyim. Nah, maka melaksanakan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, mendirikan solat, ini amalan atau ucapan? Wa yutuz zakah, amalan. Jadi Allah memasukkan amalan kepada agama. Agama mencakup iman, Islam, ihsan, ya kan? Adakah dalil yang lebih nyata dan sharih yang membantah pernyataan kaum orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amalan tidak termasuk ke dalam iman? Ini menunjukkan pada kita bagaimana Imam Syafi'i berdalil dalam perkara akidah dengan apa? Dengan Al-Quran, ya jemaah. Maksudnya paham ya? Paham jemaah? Nanti akan kita bahas masalah akidah, tentang masalah keimanan akan jelas. Tapi itu sebagai bukti bahwa beliau itu berdalil dengan Al-Quran di dalam perkara akidah. Bukan perkara akidah saja, dalam masalah fikih. Taib. Seorang juga bertanya kepada beliau, apa dalil yang menjelaskan dan Muhammad itu Rasulullah? Maka beliau mengatakan Al-Quran al-Munazzal, Quran diturunkan. Wa ijma'ul muslimin alaih, dan ijma' kaum muslimin. Wal ayat allati taliq bi ahadin la taliqu bi ahadin ghairu. Ayat, apa maksud ayat di sini? Mukjizat. Ayat di sini bukan Al-Quran, mukjizat. Mukjizat, tanda-tanda mukjizat kenabian beliau yang tidak berhak untuk didapatkan seorang. Dan Al-Quran mukjizat paling utama. Ya, kemudian sangat banyak mukjizat beliau, ya kan? Terbelahnya bulan, ya. Kemudian bagaimana batu bisa mengucapkan salam kepada beliau, ya, pohon korma yang terdengar ya rintihan kesedihan beliau, kan begitu. Yang sebelumnya Rasul kalau berkhutbah itu ya berpegang pohon korma itu, setelah dibuat mimbar beliau tinggalkan. 6. Dan banyak bagaimana beliau ya air yang bisa ya keluar dari salah jari jemarinya, kan begitu. Banyak mukjizat beliau, banyak sekali. Ini ayat, dan itu tidak berhak bagi seorang pun, karena mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi untuk ya menjelaskan kebenaran Nabi dan juga ya kebenaran Allah, risalah yang mereka di bawah, dan itu tidak bisa dilawan, ya nggak bisa dibuat ya semisal oleh manusia, karena itu bukan dari perbuatan Nabi tapi dari Allah. Mukjizat banyak sekali. Ini ayat. Jadi ayat di sini maksudnya mukjizat. Wadih? Baik. Contoh masalah iman bil qadar. Tadi masalah iman ini masalah Rasul, kenabian. Tadi iman masalah tentang perkara akidah, tentang masalah iman. Nah sekarang masalah qadar, itsbatul qadar. Ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang 6, ya kan? Antumina bil qadar khairi wa syarri. Nah secara global, ini panjang pembahasan, nanti kita bahas dalam masalah akidah beliau tentang masalah babul iman bil qadar. Iman kepada qadar itu mencakup apa? 4 perkara yang wajib diimani. Ini secara umum aja dulu. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi seluruh perkara. Ilmu
mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya. Jadi semuanya diketahui oleh Allah sampai hari kiamat, sampai semua diketahui oleh Allah. Allah mengetahui perbuatannya dan juga perbuatan makhluknya. Semua itu ilmu Allah. Nah, semua yang diketahui oleh Allah tadi dari takdir makhluk ditulis di Lauhil Mahfuz. Lengkap semuanya. Ya, lengkap semuanya. Sampai pembahasan kita sekarang bicara masa takdir ini telah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa malam ini akan ada pembahasan ya secara global tentang takdir, ditulis itu. Ya. Sampai pun yang ngantuk-ngantuk sekarang itu sudah tertulis dahulunya bahwa si fulan pada kajian yang ketiga tahun 2020 ini jam sekian ya itu ada yang ngantuk-ngantuk, itu tertulis itu. Sahih jemaah. Ya, nah sahih. Sahih. Tertulis itu. Berarti enggak ada masalah Ustaz, kan ditakdirkan Allah. Masalah. Karena tidak semua yang ditakdirkan Allah dicintai Allah. Apalagi kalau ngantuk-ngantuk di majelis ilmu, ini enggak dicintai ini, ya kan? Masa ngantuk-ngantuk majelis ilmu enggak dapat ilmu, ya kan? Jadi tidak semua yang ditakdirkan dicintai. Iblis ditakdirkan, ya kan? Ciptakan oleh Allah, tapi diusir oleh Allah, keluar kamu dari surga. Maksiat, dosa, pembahasan luas ini. Bukannya masih yang global saja dulu. Tapi kita ingin menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu berdalil dalam masalah agama itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, yang ketiga tadi masyiah, kehendak Allah. Semua yang tercipta ini itu kehendak Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan semua kehendak kita di bawah kehendak Allah. Baik. Kemudian semua dengan ciptaan Allah. Baik. Nah, maka tatkala Imam Syafi'i berdalil masalah takdir, beliau berdalil dengan apa? Qala Allah Azza wa Jalla wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki ya liman syaa minkum ay yastaqim, ya kan begitu? Wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. Jadi barang siapa yang ingin istiqamah dan itu kalian kehendaki, tidak mungkin itu terlaksana kecuali bila Allah menghendaki. Kalau kalian menghendaki tapi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Nah, berarti terpaksa kita enggak ada yang terpaksa. Karena kita datang sini pilihan kita. Ada yang maksa tidak datang ke sini? Mungkin ibu di rumah atau istrinya maksa. Ada? Enggak ya kan? Pasti dia ingin untuk tahu ada kajian melangkah kakinya. Tidak ada yang maksa. Ya. Karena kita punya pilihan, punya iradah, tapi Allah yang membimbing, memudah dan ya mengizinkan itu semua. Baik. Fa'alamallahu khalqahu anna al-masyi'a lahu duna khalqi. Allah mengabarkan makhluknya bahwa masyi'ah lahu duna khalqihi. Ya, masyi'ah itu lillah, milik Allah, duna khalqi, bukan milik makhluknya. Artinya, ya, makhluk punya masyi'ah, Allah punya masyi'ah, kehendak, tapi kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Wa anna masyiatahum la takunu ma yasha Allah, dan kehendak mereka manusia makhluk tidak akan terjadi kecuali bila Allah menghendaki. Wal masyiatu iradatullah azza wajalla. Masyiah itu maksudnya apa? Iradah. Iradah apa di sini? Iradah ada dua jemaah. Iradah syar'iyyah, iradah kauniyah, qadariyah. Nah, masyiah sama dengan apa? Irada kauniyah, yaitu keinginan kehendak Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Adapun irada syar'iyyah, kehendak secara syariat, yaitu kebaikan syariat yang diperintahkan Allah. Salat, ya, Allah menghendaki secara syariat. Puasa, menuntut ilmu, itu dikehendaki oleh syariat, dicintai oleh Allah. Tapi apakah semua yang dikehendaki oleh secara syariat semua melakukannya? Hah? Enggak, ada yang enggak sholat. Betul enggak? Tapi semua yang Allah kehendaki secara takdir pasti terjadi. Tapi tidak semua yang ditakdirkan itu dicintai. Wah, ini diputar-putar nih.
Ya. Paham ya? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Nah, sebagai kesimpulannya, alhamdulillah, berarti bisa terselesaikan juga. Kesimpulannya bahwa Imam Syafi'i itu ya beliau yang selalu ya menukilkan dalil, membawakan dalil di dalam menjelaskan perkara akidah. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, beliau sebutkan hadisnya. Nah, dan beliau tidak memaksakan ya cara atau memaksakan diri untuk mentakwil ya, atau untuk menyelewengkan makna dari dalil itu kepada makna-makna yang di luar maksud Allah dan Rasulnya, seperti ahlul kalam ditakwil ya. Beliau tidak ada seperti itu ya. Dan tatkala beliau tidak melakukan cara yang seperti itu, tidak mentakwil, bukan karena kejahilan beliau, bukan karena beliau tidak paham secara bahasa, bukan itu, karena beliau ahli bahasa, ahli sastra Arab, dan perkataan beliau dalam bahasa itu adalah hujjah ya. Beliau pakar bahasa. Kalam mengakui seperti itu, diakui oleh mereka. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak mentakwil ayat-ayat sifat secara khusus? Karena beliau mengetahui bahwa mentakwil itu tidak benar, tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Karena beliau mengatakan tadi, aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku beriman kepada Rasul sesuai dengan apa dikehendaki oleh Rasul. Ya kan? Baik. Nah. Baik. Cukup jemaah? Ditambah sedikit yang nanggung ini, nanti pertemuan yang akan datang makanatus sunnah, kedudukan sunnah. Ya. Ana baca, insyaallah jemaah memahami ya. Bisa ya? Insyaallah. Wa riwayat an ulama bi Imam Syafi'i rahimahullah bil lugha katsir. Jadi perkataan para ulama tentang menunjukkan tentang ya keahlian beliau dalam masalah bahasa itu tidak diragukan, banyak sekali ya. Sampai ahlul kalam sendiri ya mengakui hal itu. Nah, kenapa Imam Syafi'i tidak mentawil ayat-ayat sifat? Jawabannya apa? Anna ta'wila al-kalam batilun la yashhadu lahu syai'un min an-nus. Karena itu pentawil itu batil, yang tidak ada dalil yang menjelaskannya dan tidak boleh secara bahasa. Oleh karena itu Imam Syafi'i ya tidak disebutkan bahwa Imam Syafi'i mentawil salah satu sifat, tidak ada itu. Maka kalau ada yang mengatakan pengikut Imam Syafi'i kemudian dalam asma wa sifat ditawil ya, tangan ditawil dengan apa nanti? Qudrah kata dia, kekuatan atau nikmat. Istawa ditawil dengan istawla, berkuasa. Ini jelas bukan pengikut Imam Syafi'i ya. Kenapa tidak ditawil beliau? Karena selamatnya manhaj beliau yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, zahirul kitab wal Quran was sunnah, tanpa mempertentangkan antara akal dengan juga bahasa ya. Karena ahlul kalam terkadang bermain dengan bahasa kata mereka, padahal mereka enggak paham juga ya. Pakar bahasa tidak mengatakan seperti itu. Nah, karena beliau juga berpendapat meyakini tidak boleh mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah ya, wala bi kalimatin wahidah, satu kalimat ya. Oleh karena itu kata beliau, wa fi dzalika yaqul la yuqalu lil asl lima wa kaifa. Tidak boleh ditanyakan kepada prinsip dasar masalah akidah dalil ya, lima wa kaifa. Lima, enggak boleh kita bertanya kenapa Allah katakan demikian, kenapa Allah berbuat demikian. Enggak boleh itu. Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita ditanya tentang perbuatan kita. Kaifa, dalam sifat Allah enggak boleh. Bagaimana sifat Allah enggak boleh? Jadi dua pertanyaan dalam akidah Ahlussunnah terlarang, ini enggak boleh itu. Kenapa? Kenapa Allah ciptakan begini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Enggak boleh itu. Ya kalau begitu kenapa Allah ciptakan saya? Ya berarti kamu mati saja kan begitu. Allah ciptakan menang untuk beribadah. Sudah selesai. Sudah. Nah, Alhamdulillah.
Kenapa Allah perintahkan salat? Tak perlu ditanya. Allah perintahkan untuk ibadah, ya ibadah. Ya kan? Jadi itu ahli sunnah. Bagaimana sifat Allah enggak boleh itu? Ya. Nah, oleh karena itu kata beliau tidak boleh la yajuzul insan an yu'mala aqlahu fima la yastati. Tidak boleh seorang menggunakan akal dalam perkara yang tidak bisa, yang tidak mampu dia lakukan. Bahkan dia yajibu alaihi alwuquf indan nas. Wajib dia menerima sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh nas. Oleh karena itu kata beliau, kama anna lil aini haddan taqifu indahu kadzalika lil aqli haddun yaqifu indah. Ini perkataan yang bagus. Sebagaimana pandangan mata ini memiliki batas, ya, taqifu inda, batas yang tidak bisa tembus oleh pandangan tadi, ya, bisa tembus hijab itu, bisa tembus belakang ini, nggak bisa tembus pandang ini, ya. Nah, begitu juga bahwa akal itu memiliki batas kemampuan, nggak bisa tembus. Perkara yang gaib ingin direkayasa mustahil. Urusan alam kubur, ya, alam barzah tentang azab dan juga nikmat, tentang munkar wa nakir ingin direkayasa, ma yumkin. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan fulan si fulan wali, misalnya kan begitu, ya, sampai sekarang belum bisa mungkar wa nakir, bertanya, mendatangi dia untuk menanyakan 3 perkara. Kenapa? Karena tidak pernah kosong kuburannya dari pengunjung menziarahi, kata dia. Wallahi wa ana akhlak fasid. Ente berbicara ranah yang sudah tidak lagi sampai pada akalnya. Emang ente pernah melihat, ya, melihat, tahu, ya, mungkar wa nakir enggak bisa datang. Kan begitu. Jadi emang manusia terkadang menamakan dirinya berakal tapi tidak punya akal. Ya kan? Akalnya digunakan untuk menerima merekayasa. Nauzubillah. Itu nauzubillah min zalik, ya. Nauzubillah. Oleh karena itu hargai dan hormati akal kita. Muliakan akal kita. Cara mulianya gimana? Ya. Ambil dalil, ambil cahayanya kemudian untuk menerangi akal kita. Karena akal ini dengan nas, dengan dalil ini bagaikan mata dengan matahari. Ya, silakan. Seorang yang ingin menentang dalil, ya, mempertentangkan dalil, ingin melawan dalil, ya, silakan di siang hari terik matahari menghadap ke matahari. Ya, rasakan di situ apa akibatnya. Oke. Gimana? Ya. 10 menit, 1/4 jam, ya, menghadap matahari. Panas terik matahari. Dia akan rasakan setelah itu, oh iya, tambah terang mata saya begitu. Enggak ya jemaah, buta jemaah. Ya, tayyib. Tapi kalau dia begitu terbit matahari dan matanya dibuka, dia akan melihat, oh ya ternyata alam ini luas. Ya, oh ya ini jalan ke sana, ini jalan sana. Tahu dia jalan. Karena bantuan cahaya tadi. Itulah perumpamaannya. Maka kalau akal dengan syariat dipertentangkan, lalu begitu datang dalil terang benderang, nurun, cahaya terang sekali. Datang akal mau melawan cahaya ini, ya rusak akalnya. Itulah akal orang filsafat dan ahlul kalam, rusak. Sampai-sampai kena rusaknya mencari teori-teori untuk menghalalkan zina. Itu dah betul tuh, nauzubillah. Betul enggak? Ya, baik. Rusak udah. Tapi kalau akal ini digunakan, kemudian mengambil cahaya agama, cemerlang jemaah, melihat dengan jelas, itulah akalnya para anbiya, akal para sahabat, akal para ulama, Imam Syafi'i, itu akalnya cemerlang, ya, sehat akalnya, cerdas, ya. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk mengetahui al-haq dan beri kekuatan untuk mengamalkannya, dan semoga kita diselamatkan dari berbagai pemikiran menyimpang ya yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Allahumma amin. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya di bulan yang akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.